Akan message singkat, dan pagi hari ini saya akan ambil di dalam Mazmur 47 ayat 3. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, kita sebagai umat yang percaya tentunya harus bangga karena kita memiliki Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab saudaraku, Dia adalah Raja seluruh bumi. Di sini dikatakan bahwa jika Tuhan semesta alam menyertai saya, menyertai saudara-saudaraku, maka di sini dikatakan kita tidak ada alasan bagi kita untuk kita merasa takut dan kita merasa gentar, saudaraku. Terkadang saudaraku, kita dalam menghadapi setiap permasalahan akan kehidupan kita atau tantangan di dalam kehidupan kita, kita merasa sangat tidak berdaya. Kita merasa sangat lemah, saudaraku. Ya saudaraku, memang kita tidak akan mampu mengatasi atau kita tidak bisa mengatasi situasi yang sedang kita hadapi dengan mungkin masalah yang katakan gak mampu dengan kekuatan kita sendiri karena terlalu berat dan sebagainya, saudaraku. Saudaraku, mengapa saya harus menghadapi terkadang saudaraku ada pertanyaan dalam diri saya dan diri saudara berkata bahwa mengapa saya harus menghadapi masalah pergumulan yang sesulit ini sendirian di tengah-tengah kekuatan sendiri. Terkadang itu pertanyaan di dalam hati saudara dan saya juga. Tapi saudaraku, jelas sekali di dalam firman Tuhan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan katakanlah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita sebagai umat yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan berkata bahwa setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bukankah saudara dan saya mempunyai roh penolong kita? Tentu orang saudara berkata, siapa yang menjadi roh penolong kita? Gak ada. Tapi jelas firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya yang akan menolong kita, memampukan saudara dan saya dalam menghadapi setiap permasalahan dan pergumulan kehidupan yang saudara alami, saudaraku. Nah, kita yakin bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan bukan hanya sebagai perlindungan dan kekuatan kita saja. Tetapi saudaraku, di sini dikatakan bahwa Tuhan juga atau Tuhan yang menjadi penolong, yang tentunya Dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia hadir di dalam setiap pergumulan, di setiap permasalahan saudara, dalam situasi apapun. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi, tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia bukan hanya memberi jalan keluar kepada kita dari setiap apa yang kita alami, tapi saudara, Dia hadir buat kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita yang terkadang kita tidak mampu, tapi Tuhan hadir bagi kita untuk memberikan kekuatan di dalam setiap permasalahan kehidupan saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kita, saudara dan saya, jangan lupa dengan kesadaran penuh di dalam diri kita ada Roh Kudus yang mengingatkan saudara, Roh Kudus yang membisikkan, hai Ani, jangan takut, tetap kuat, aku bersamamu. Ketika kita mempunyai Roh Kudus, Dia akan memberikan bisikan-bisikan yang menguatkan kita, yang dimana kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita, saudaraku. Kita boleh saja menghadapi setiap permasalahan, setiap pencobaan,
yang dalam hidup kita lupa, kita merasa kita juga boleh lupa, bahwa kita terkadang lupa bahwa kita mempunyai Roh Kudus yang selalu siap menolong kita dalam setiap pencobaan, dalam setiap permasalahan yang begitu sulit, yang begitu besar. Ingat saudaraku, kita mempunyai Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita di sini dikatakan jangan khawatir, sedangkan burung di udara Tuhan pelihara, saudaraku. Dia memberikan makanan kepada mereka. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan buat saudara dan saya bahwa tidak perlu khawatir untuk hari esok, karena kita telah diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menghadapi masa depan kita. Jadi jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saudara dan saya, jangan khawatir, jangan takut. Karena firman Tuhan jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya, jelas saudara-saudara. Kita nggak usah takut, karena roh yang ada dalam hati kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi saudara dan saya, jangan khawatir, jangan takut saudaraku. Di sini dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini jelas berkata bahwa Roh Kudus selalu ada bersama saudara dan saya. Roh Kudus selalu beserta kita di setiap saat kita berada. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Dia akan menjaga, dia akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengingat, hendaklah saudara dan saya selalu memegang teguh kepada Roh Kudus, selalu mengutamakan, selalu berpegang pada Roh Kudus. Saudaraku, jika saudara mengerti tentang kebenaran ini, maka kita akan berkata seperti pemazmur. Ketika kita kita mengerti bahwa Roh Kudus yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, karena dia menolong, memberikan kekuatan dan sebagainya buat kita. Ketika kita berpendapat, ketika kita mampu berkata seperti ini, mengatakan bahwa tentang kebenaran, bahwa Roh Kudus yang akan memampukan saya, maka jelas saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan seperti Mazmur berkata bahwa sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya di dalam airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat 3-4. Jadi di sini dikatakan tentang hal-hal yang terjadi di alam semesta, hal-hal yang buruk yang terjadi di alam kita. Mungkin menghadapi, ya seperti saya, ada yang menghadapi bencana alam, ada saat ini seperti yang kita alami, masalah COVID dan sebagainya di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, baik itu di dalam keluarga, di dalam suami istri, atau permasalahan dalam keluarga saudara, dan bisnis atau pelayanan atau pekerjaan saudara, firman Tuhan mengingatkan atau menasihatkan kepada saudara dan saya pagi hari ini untuk tidak takut. Tetapi jika kita mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini inilah yang dilakukan. Tentu kita ingat Nabi Daud, saat dia waktu Daud berkata di dalam Mazmur 56 ayat 4-5 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi jelas saudara-saudara, pagi hari ini message singkat kita pada pagi hari ini, jika kita seperti Daud katakan bahwa waktu aku tidak takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam khawatir, tetap percaya
bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita adalah Dialah Allah yang akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Dia yang akan memberikan kekuatan, pengharapan, mujizat dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kiranya kita memiliki iman yang teguh bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan takut, jangan khawatir. Allah Tuhan kita yang akan memberikan pertolongan. Dia akan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan, karena Allah kita Allah Immanuel. Haleluya. Tuhan memberkati. Maju terus.